Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita bersyukur kita boleh dapat bertemu kembali lewat ibadah online saat ini. Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan kepada kita semua, baik yang ada di Hong Kong maupun teman-teman yang ada di Macau, bahkan yang di mana saja yang sedang mengikuti siaran ini, selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan sambil kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Kita siapkan hati kita mau datang menyembah Dia. Kita mau sujud di hadiratnya. Kita angkat pujian. Alam semesta melukiskan kebesarannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Shalom, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali lagi dalam ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan votum dan salam. Ibadah ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak terasa kita sudah masuk di bulan yang terakhir, di tahun yang terakhir. Ada begitu banyak kegagalan, bahkan pergumulan hidup yang kita hadapi, dan juga keadaan dunia saat ini sangat menakutkan. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu janji Tuhan terus menyertai kita. Untuk itu, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kasih kalam yang setia, pohon suka yang teguh, kamu menembuskan hati, menenangkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahoo, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu, unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, lautan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, menyenyakkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahoo, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu, unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, lautan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya, lautan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih itu senantiasa menyertai kita sampai pada saat ini. Untuk itu mari kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 24 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Untuk itu mari kita mau datang. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada
Shalom, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini dan kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa kita, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih berada di tengah masa yang sulit ini. Namun kami percaya bahwa firman Tuhan tidak dibatasi dengan apapun situasi. Itulah sebabnya melalui YouTube ini kami ingin membagikan firman Tuhan. Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu dapat memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca bagian Alkitab. Saya angkat satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan di bawah tema Allah jadi manusia, atau Allah menjadi manusia. Itu lebih tepatnya. Dan Allah menjadi manusia kita dapat menyaksikan melalui peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Peristiwa tentang Allah menjadi manusia adalah hal yang sangat khusus, sangat istimewa di dalam iman kita sebagai orang percaya. Karena hal ini tidak ada di dalam keyakinan yang lain tentang bagaimana Allah jadi manusia. Hanya dalam iman kita sebagai orang percaya. Karena itulah penyataan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, yang kita yakini dan kita percaya sebagai kebenaran Allah untuk kita. Bahkan peristiwa kalau kita memahami tentang keadaan ini, tentu orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa memahami, bahkan mereka menolak akan hal bagaimana Allah menjadi manusia. Mengapa mereka menolak? Oleh karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Allah menjadi manusia adalah satu kebenaran yang telah dinyatakan di dalam Alkitab, sebagaimana teks yang kita baca pada saat ini. Untuk itu dalam khotbah atau renungan kali ini, kita akan merenungkan 3 poin di bawah tema Allah jadi manusia. Yang pertama, ialah firman yang telah menjadi manusia. Itu hal pertama, firman yang telah menjadi manusia. Sebagaimana kalimat pertama dalam ayat yang ke-14 tadi. Kita melihat bahwa kata telah yang dipakai di situ menunjukkan bahwa apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah rencanakan, Allah sudah merealisasikannya di dalam karyanya dan disampaikan kepada kita atau ditulis untuk kita dan kita baca sekarang. Karena apa yang terjadi di dalam bagian ini merupakan apa yang Allah pikirkan dan Allah rencanakan dan Allah sudah nyatakan, realisasikan itu. Itulah firman menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu sendiri di dalam penyataannya sudah direalisasikan, dinyatakan sebagai satu kebenaran yang harus kita akui, kita amini, kita yakinkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan itu terbukti di dalam peristiwa Natal. Yang kedua yang kita akan renungkan dalam bagian ini ialah bahwa mengapa Allah mau menjadi manusia. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Nah saudara, kalau kita memahami tentang
pertanyaan ini, mengapa, ini merupakan satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita pahami. Kalau Allah itu menjadi manusia, atau firman itu menjadi manusia, apa atau mengapa Allah mau menjadi manusia? Apa yang menjadi tujuan Allah? Nah, inilah hal yang penting kita renungkan. Mengapa? Karena disinilah kita melihat bahwa supaya Allah yang transenden itu untuk dapat menjadi imanen. Ya, mungkin dua istilah ini baru untuk kita. Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen. Apa artinya Allah yang transenden atau kata transenden? Kata transenden, Allah yang transenden itu menunjukkan bahwa Allah itu begitu sangat jauh dari pemikiran kita, atau sangat jauh dari pemikiran manusia. Bahkan kita tidak dapat menjangkau dengan akal pikiran manusia karena Allah itu sangat tinggi. Dia dalam kekudusannya, dalam kemahakuasaannya, dalam kebesarannya, ketinggiannya, manusia dalam pikirannya yang terbatas ini tidak sanggup untuk menjangkau, ya, tidak sanggup untuk memikirkan untuk bagaimana Allah yang maha tinggi itu. Tetapi kita melihat, itulah dia yang transenden sedemikian mau menjadi imanen. Dia yang transenden itu dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33, Roma 11 ayat 33 dikatakan, Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, kita melihat dalam penjelasan ini, firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini tentang begitu dalamnya, tingginya. Lalu kalimat yang kita tadi melihat tentang Allah yang begitu maha tinggi, yang untuk memikirkannya pun tidak sampai, ya. Jangankan bisa memikirkan, untuk memikirkan pun nggak sampai, karena begitu tingginya, begitu dalamnya hikmat Allah, atau dalamnya tentang keberadaan Allah, tingginya keberadaan Allah yang sulit dipahami itu. Ya, sekarang kalau kita lihat tentang orang bisa ke bulan, ya. Walaupun dulunya itu merasa bulan bisa dilihat, bisa dipikirkan, apakah bisa sampai, dan kenyataannya manusia sudah usaha, sudah bisa sampai. Ya, astronot dari Amerika sudah sampai. Bahkan juga sekarang sudah 3 negara yang dengan pesawat atau dengan alat yang dia pakai ke sana untuk mengambil sampel dari bulan untuk dibawa ke bumi. Masih bisa dipikirkan dan bisa diwujud nyatakan. Tapi Allah itu jangankan bisa dipikirkan, pemikiran manusia pun tidak akan bisa mencapai, karena dikatakan di sini begitu dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah, tak terselidiki oleh keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini berbicara tentang pikiran manusia, pemahaman manusia kita yang terbatas untuk memikirkan tentang Allah. Karena Allah itu transenden. Tapi bagaimana Allah menjadi manusia itu? Itulah menunjukkan Allah yang transenden itu mau menjadi imanen. Ya. Apa artinya imanen? Artinya sesuatu yang bisa dipikirkan dan dia bisa masuk akal, bisa dimengerti, bahkan juga tidak hanya bisa dilihat dan bukan hanya masuk akal dan dimengerti, tetapi juga bisa melihat, bahkan juga bisa dapat berkomunikasi dengan manusia yang paling berdosa sekalipun. Ya. Karena apa? Dia menjadi manusia yang imanen, yang bisa dipikirkan, kata-katanya bisa dihayati,
bisa bertemu, bisa berkomunikasi. Sebagaimana dikatakan tadi, sampai kepada manusia yang paling berdosa pun, paling terbuang pun, masih bisa berkomunikasi. Orang yang paling berdosa dikatakan dalam Alkitab ialah wanita berdosa di Samaria. Tuhan Yesus bertemu dengan dia, berbicara. 10 orang kusta yang terbuang berkomunikasi dengan Yesus. Mengapa itu terjadi? Karena Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen. Allah yang datang dengan nyata, dapat dilihat, dapat disaksikan, dan juga mendapat persekutuan dengannya. Dan kita bersyukur itulah Allah yang kita percaya. Maka melalui Natal itu kita dapat memahami tentang Allah yang transenden itu, yang begitu tinggi, yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita itu, bisa datang ke dunia yang berdosa ini, bertemu dengan manusia, menjadi manusia dan berkomunikasi dengan manusia, bahkan untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya kita melihat pada waktu dia datang ke dalam dunia, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29b dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus? Karena Allah itu telah menjadi imanen. Dia telah menjadi manusia yang dapat dilihat. Dan Yohanes Pembaptis menyuruh kepada para pendengarnya pada waktu itu di pinggir sungai Yordan. Dan mereka melihat kepada Yesus. Karena Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, lihatlah. Lihatlah dia ini yang mengangkut dosa dunia. Saudara, di dalam keadaannya sebagai manusia, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Kalau Allah menjadi manusia, apa tujuannya? Dari sekian banyak ada berapa hal yang saya ingin sampaikan. Ialah yang pertama, ialah supaya dia memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya. Ya. Dikatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia datang ke dalam dunia. Hal yang dia lakukan adalah dia memanggil orang. Manusia yang berdosa, yang disebutkan di dalam Matius tadi, ialah mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara dan saya, letih dan lesu, berbeban berat. Banyak pikulan, banyak beban, banyak persoalan yang menekan kehidupan kita. Situasi semakin menekan saat ini. Tentu membuat kita sepertinya letih lesu dalam setiap pergumulan kita. Tapi Yesus sudah katakan dengan satu panggilan, marilah kepadaku. Dia datang dalam tubuh manusia sebagai manusia 100%, supaya dia dapat berbicara seperti untuk memanggil kita yang berdosa datang kepadanya. Kemudian ia juga datang tinggal di antara kita. Sebagaimana dalam kalimat yang berikutnya dikatakan di situ dalam ia datang lalu diam di antara kita. Kata diam atau tinggal di antara kita supaya untuk memelihara, untuk mengajar dan memelihara kita, memberikan kita jaminan keselamatan. Digambarkan sama seperti di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dia datang tinggal di antara kita, bagaikan seorang gembala yang merawat, yang memelihara,
yang melindungi untuk menyelamatkan dombanya. Dan hal itu dinyatakan lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yesus katakan dia adalah gembala yang baik. Ya. Sehingga kita melihat bahwa dia menjadi manusia supaya datang tinggal di antara kita. Dan untuk tinggal di antara kita itulah merawat kita, menjaga kita, memelihara kita. Yang digambarkan sini seperti seorang gembala. Gembala yang baik. Saudara, inilah indahnya. Kita hidup dalam Tuhan dan kita memahami akan kebenaran ini. Tentang tujuan Allah datang di dalam tubuh manusia. Allah menjadi manusia dan dikatakan tinggal di antara kita. Kemudian yang berikut, apa yang dia lakukan ialah untuk mempersiapkan para murid. Pada zaman para murid Yesus bersama dengan para murid, mempersiapkan mereka, melatih mereka, membimbing mereka, supaya mereka dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan yang akan dia tinggalkan. Sehingga para murid yang akhirnya menjadi para rasul untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga Injil itu diberitakan sampai saat ini. Sampai pada generasi kita. Sampai saat ini. Pada saat kita masih ada dan kita boleh menyaksikan. Dan kita akhirnya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Karena apa? Dia sudah datang sebagai manusia tinggal di antara kita. Yang berikutnya ialah apa yang Yesus lakukan. Itulah Yesus mengerjakan keselamatan bagi kita. Dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Kita boleh menyaksikan dalam 4 kitab Injil. Menuliskan tentang peristiwa Kristus mati di kayu salib. Menunjukkan tentang puncak daripada pelayanan atau karya Tuhan Yesus di bumi ini. Dengan ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Maka dengan kematiannya itu menjadi jaminan untuk kita ditebus dari dosa. Dan kita menerima keselamatan. Kita dibeli dengan harga lunas melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga di akhirnya Yesus katakan sudah selesai. Berarti karya keselamatan dia lakukan secara sempurna. Itulah sebabnya dia menjadi manusia. Supaya dapat melakukan karya ini bagi kita. Saudara, betapa indahnya kita memahami kebenaran tentang Allah menjadi manusia. Yang ketiga, yang merupakan bagian terakhir. Berkat bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau Allah menjadi manusia, apa berkat untuk kita? Kalau kita memperhatikan berkat yang Tuhan berikan ialah merupakan satu hadiah. Berkat itu adalah hadiah dari Tuhan. Sehingga kita melihat Natal itu menjadi hadiah Allah untuk keselamatan kita. Hadiah dari Sang Bapa untuk kita. Di dalam menerima hadiah ini kita akan memperhatikan bagaimana Allah melakukan karyanya untuk kita. Allah menyatakannya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada 2 hal yang kita akan lihat merupakan berkat daripada Allah menjadi manusia. Yang pertama yaitu kita dikaruniakan anugerah keselamatan. Dalam kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-14 itu, ia penuh kasih karunia. Kata penuh kasih karunia di situ. Nah, kasih karunia di sini itulah merupakan anugerah keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi keselamatan yang Tuhan siapkan itu merupakan anugerah
bukan karena jasa kita atau perbuatan baik kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan begitu tegas menjelaskan tentang anugerah keselamatan ini. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi dikatakan pemberian Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Sehingga membuat kita tidak boleh memegahkan diri. Saudara, seandainya kalau seseorang dia merasa keselamatan itu dia bisa usaha sendiri. Apakah dengan berbuat amal, ataukah dengan uang dia bisa membeli? Apakah dia tidak akan menjadi seorang yang sombong? Tentu dia akan menjadi seorang yang sombong. Karena jasa saya, karena harta saya bisa beli keselamatan. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun untuk memegahkan diri. Karena semuanya itu terima dari Tuhan. Ia tinggal di antara kita dengan istilah yang dipakai adalah ia penuh kasih karunia. Ia tinggal di antara kita dengan penuh kasih karunia. Dan karunia itu ialah karunia keselamatan yang dia siapkan bagi kita. Yang kedua ialah, berkat yang kedua ialah bahwa kita dibenarkan di dalam Dia. Kita dibenarkan di dalam Dia. Dalam kalimat terakhir dari ayat yang ke-14 tadi, dikatakan, sesudah kata kasih karunia, dan lalu dikatakan, dan kebenaran. Di dalam Yesus itu adalah kebenaran. Karena Dia adalah kebenaran, maka kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ia yang tidak mengenal dosa, walaupun Dia sudah menjadi manusia, tetapi Dia adalah manusia yang tidak mengenal dosa. Tidak ada dosa di dalam Yesus. Dan Dia yang tidak mengenal dosa itu dikatakan menjadi dosa. Apa artinya menjadi dosa? Ialah Dia menggantikan tempat kita yang berdosa pada waktu Dia menjalani hukuman mati di kayu salib. Itulah kata menjadi dosa, karena Dia menggantikan tempat kita, berada di tempat yang berdosa, tempat saudara dan saya. Yesus ada di sana. Dengan demikian supaya kita di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka Dia dapat membenarkan kita. Saudara, inilah anugerah, berkat yang kita peroleh. Karena Allah menjadi manusia untuk kita. Oleh karena itu dalam peristiwa Natal tahun ini, walaupun di mana-mana kita mengalami kesulitan untuk bisa berkumpul, tapi tentu firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Mari kita memahami pemahaman ini. Allah sudah jadi manusia dan Dia di antara kita. Dengan demikian kita boleh menerima kasih karunia. Itulah keselamatan. Kemudian kita yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Allah yang kita percaya adalah Allah yang menyatakan diri dan menjadi manusia. Ya. Tidak hanya tinggal di tempat yang tidak bisa dikenal, yaitu yang transenden itu. Tapi Dia sedia menjadi imanen, ada di tengah-tengah kita, untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan. Karena semua jaminan Dia telah siapkan untuk kita. Kiranya Tuhan berkati. Selamat menyongsong Natal. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Allah menjadi manusia adalah satu kebenaran yang telah dilakukan, dibuktikan dalam karya Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan kami boleh rasakan sampai hari ini, di mana karya keselamatan Engkau nyatakan bagi kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah menjadi manusia supaya menjadi sahabat orang berdosa, menjadi sahabat kami, untuk kami dapat berlari kepadanya. Di situ kami mendapat pertolongan. Berkati tiap-tiap kami yang sudah dengar firman Tuhan. Ada banyak kesulitan, kesusahan, kekhawatiran, pergumulan hidup yang kami alami, beban yang semakin berat. Namun kami bersyukur Allah telah jadi manusia dan ada di antara kami yang sanggup mengangkat setiap beban kami, sehingga memberikan kepada kami kelegaan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, satukan roh kita, masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa supaya Tuhan sungguh menolong kita dalam doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia, lahir di kandang Bethlehem. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang membawa kami mengerti bahwa tujuan Allah menjadi manusia ialah hanya untuk mengerjakan keselamatan bagi kami. Berkati setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk pelayanan Ibu Priscilla dan tim yang ada di India, khususnya Ibu Priscilla dalam keadaan sakit di rumah sakit saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan tolong hamba-Mu, jamah hamba-Mu dalam sakit hari tua ini. Juga tim yang melayani di sana, baik untuk Yori dan juga untuk Pastor Jai. Kami doakan dengan tim dan gereja yang ada di sana dalam pelayanan mereka. Kami doakan untuk negara India yang juga terpapar COVID, yang begitu banyak orang yang kena. Kami doakan supaya pelayanan hamba-hamba-Mu di negara ini, supaya Tuhan berkati pelayanan mereka juga untuk mencapai orang-orang miskin yang ada di daerah Pune, Mumbai. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan berkati wilayah ini, pemerintah daerah, juga gereja Tuhan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tuhan berkati, walaupun mungkin jumlah orang Kristen yang sedikit di sana, tapi Tuhan jadikan mereka menjadi terang yang bersinar di wilayah ini. Gereja-gereja Tuhan yang berdiri di sana, Tuhan pakai menjadi terang yang bersinar untuk menyuarakan suara kenabian di daerah ini, untuk menyatakan bahwa Allah telah jadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kiranya Tuhan berkati juga gereja Tuhan orang percaya di sana. Sekarang kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam menghadapi berbagai situasi saat ini. Pertama, bagi situasi politik yang semakin hari nampaknya semakin keruh karena dilakukan oleh orang-orang tidak mengenal Engkau, tidak mengenal kasih Tuhan. Mereka menjadi orang-orang anarkis dan berbagai tindak kejahatan dilakukan. Kami doakan untuk pemerintah kami menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Untuk ABRI, untuk kepolisian yang berjuang untuk menegakkan keamanan dan keadilan di negara kami. Berikan perlindungan bagi mereka. Seringkali mereka juga menjadi sasaran dari orang-orang yang membenci kedamaian. Kami doakan supaya Tuhan berkati baik presiden, wakil presiden, aparat pemerintah, dari pusat sampai daerah-daerah, dan juga aparat keamanan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Indonesia, yang tentu berdoa siang malam untuk situasi keamanan negara kami. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang tentunya tahun ini sulit untuk mengadakan perayaan Natal bersama, tapi kami percaya bahwa sukacita Natal kami tidak akan dipengaruhi oleh berkumpulnya atau tidaknya, karena bagaimanapun
Natal adalah kehadiran Kristus secara pribadi dalam diri setiap orang percaya. Itulah sebabnya kami berdoa supaya Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, orang-orang percaya yang ada di sana. Mereka tetap kuat, taat, dan setia di dalam mengikuti protokol kesehatan, sehingga mereka tetap aman dari setiap bahaya yang mengancam. Kami juga berdoa untuk COVID yang juga semakin bertambah dengan jumlah sudah tembus 60.000 lebih. Kami berdoa supaya Tuhan berkati akan pemerintah kami dalam menangani ini. Juga untuk bagian medis, dokter, suster yang ikut menangani, supaya Tuhan tolong berikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka dapat merawat setiap pasien yang kena COVID ini, sehingga mereka dapat ditolong dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih juga dampak daripada situasi dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, banyak yang di PHK. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Pemerintah sedang berusaha untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu. Kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga sumbangan-sumbangan itu sampai kepada sasarannya, sehingga orang-orang membutuhkan mendapat pertolongan. Kami doakan untuk dunia saat ini, di mana secara global sudah memberikan satu peringatan untuk diadakan lockdown. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, karena semua negara sedang berada dalam krisis. Jumlah orang terpapar COVID semakin bertambah di berbagai negara. Kami doakan supaya tiap-tiap negara yang juga sedang berusaha untuk bagaimana supaya menekan angka penyebaran virus ini, supaya Tuhan memberkati dan Tuhan tolong orang-orang percaya di negara masing-masing yang juga berdoa siang malam untuk situasi negaranya, bahkan situasi secara global. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Juga untuk Hong Kong saat ini juga menunjukkan jumlah yang semakin meningkat orang-orang terpapar penyakit COVID. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah Hong Kong dalam menegakkan keadilan, kebenaran, bahkan kedisiplinan, supaya itu dapat sungguh-sungguh dipatuhi oleh masyarakat Hong Kong, sehingga tidak menjadi alat untuk menjangkitkan penyakit kepada orang yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah Hong Kong dalam usaha ini. Juga gereja-gereja Tuhan di Hong Kong juga dalam lockdown. Kami doakan Tuhan berkati, karena hamba-hamba Tuhan melayani hanya melalui live streaming atau YouTube. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak untuk persiapan Natal pada tanggal 25 dengan kondisi yang sangat terbatas. Kami doakan supaya Tuhan tolong, sehingga berapa acara yang sedang dipikirkan, apakah itu live streaming YouTube, kami doakan supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga semua bisa dapat dikerjakan, dilakukan untuk dapat melayani Tuhan di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di Hong Kong, di Macau, jemaat kami doakan Tuhan berkati dalam kebersamaan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, dalam ibadah hari ini. Baik jemaat yang ada di rumah, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Jaga, lindungi, pelihara masing-masing. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini, supaya Tuhan dapat menolong dan mencukupinya. Kami doakan bagi jemaat Tuhan yang dengan sukacita memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan pada bulan ini, supaya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka, memberkati, memberikan sukacita yang indah di hati mereka di saat mereka mengambil bagian dalam pelayanan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jemaat-jemaat orang tua kami doakan supaya Tuhan berkati bagi mereka yang sakit. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Baik Pak Sukhon di dalam pemulihan, kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah Ibu Diana juga dalam pemulihan. Ibu Susiani, kami doakan supaya Tuhan memberkati, dan beberapa jemaat orang tua kami doakan supaya Tuhan berkati mereka hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini supaya Tuhan tetap memberkati. Walaupun mereka juga mengalami berbagai tantangan, tekanan dalam keberadaan mereka sebagai satu bangsa. Tapi Tuhan yang selalu menjadi pembela bagi mereka, untuk menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Baiklah, kita akan mau memberikan persembahan kita. Kita mau iringi pujian ini sekaligus mau menutup ibadah kita. Biarlah pengharapan kita tidak sirna, tetapi semakin dikuatkan di dalam Yesus. Karena Yesuslah kekuatan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluanku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan pulang. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Shalom.